Polemik rumah tangga ibu kandung Bams Desiree Tarigan dan ayah sambungnya Hotma Sitompul makin memanas. Bahtera rumah tangga yang telah terjalin selama 22 tahun itu diguncang badai konflik yang pelik. Romantisme dan keharmonisan Hotma dan Desiree yang selalu terpampang di sosial media seakan berubah menjadi perseteruan panas. Dan baru-baru ini, pihak Hotma Sitompul mempersoalkan berangkas pribadi Hotma dan Desiree yang kabarnya isinya telah hilang. Ada berangkas. Kalian tahu dong kalau berangkas isinya apa? Surat-surat penting, barang-barang berharga, segala macam. Nah, berangkas ini sekarang masih ada ya di rumah, di kamar. Tetapi kami yakin ini isinya udah nggak ada. Apakah benar seperti itu? Apakah katakanlah barang-barang tadi itu dibelikan dari harta bersama? Itu kok sekarang ada masalah? Main ambil aja, main bawa aja semua dan lain sebagainya. Sampai berangkas saya dikosongin. Di mana di sini coba logikanya? Itikat baiknya di mana? Ya kan? Jadi jangan semata-mata melihat bahwa dari expose di media bahwa wah Pak Hotma ini begini, Pak Hotma pelit, inilah segala macam. Ya, kita nggak tahu, makanya saya bilang. Artinya saya nggak mau detail dong, ya cerita apa aja di dalam situ, ya kan? Tapi artinya inilah, harus ada keterbukaan dong. Sekarang mau minta ini, minta itu, minta ini, yang udah digondol dulu itu nggak dihitung. Gitu loh. Bukan mau norak, nanti orang bilang, oh Hotma Sitompul pengacara gede, meja aja dihitung. Bukan masalah meja dihitung, ini dihitung, berlian dihitung, bukan itu masalahnya. Tapi ada tata cara, ya, ada etika yang mesti tempuh juga dong, ada tata keramanya juga dong. Jangan pergi segala macam, pergi nggak permisi, terus ngegondol, ngambilin barang. Namanya apa itu? Namanya apa coba? Maling, betul tuh jawabannya tuh, dari media bilang maling. Maka saya bilang, ada pasalnya pencurian dalam keluarga, tata cara atau cara yang dilakukan oleh istri itu ya, menghadapi permasalahan seperti itu, bukannya datang ke rumah, saya bilang baik-baik, ya kan? Mungkin kemarin ketelepasan saya ngomong ya, tapi pantas juga saya pikir, cium kaki, cium tangan gitu ya. Saya pikir nggak ada salahnya kok suami sendiri. Jadi kadang-kadang saya lihat, wah orang bilang kok persyaratannya kok begitu, enggak, ya kan? Artinya itu pantas masih dilakukan. Karena klien kami dalam hal ini sampai detik ini juga masih tetap menunggu. Begitu ya Pak Kata, masih tetap menunggu. Apa sih yang mau dilakukan oleh pihak sana gitu. Ya kan? Kalau katanya mau menyelesaikan, ngomong dong penyelesaiannya. Ini kan enggak, cuman apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan? Hei, kau nggak dapat apa-apa kalau cuma teriak di pinggir jalan. Mau. Makanya kalau mau datang baik-baik, minta baik-baik, minta hal-hal yang memang wajar diminta. Bu Desi tahu kok mana yang menjadi haknya dia. Tahu. Jangan sekarang diributin Antasari 79. Tanahnya itu dibeli Pak Hotma sebelum menikah. Udah. Coba dibantah. Buktikan nanti. Kalau memang kalian punya dokumen, sertifikat dan bisa dibuktikan bahwa dalam apartemen itu dibeli di dalam perkawinan, silakan dibuktikan. Kami sudah sampaikan begitu, ya kan? Kalau mau ditunjukkan, waktunya nanti, bukan di sini. Kalau nanti ini urusan berpanjang ke pengadilan, nanti di pengadilan kita keluarkan bukti itu. Bahwa itu dibeli dan itu tanah adalah miliknya 100% adalah miliknya Pak Hotma Sitompul. Meski konflik dengan Desiree Tarigan makin memanas, pihak Hotma Sitompul mengaku masih menyayangi ibu mertuanya, Maulana Tarigan, yang kini telah berusia 88 tahun. Mengingat polemik rumah tangga Hotma dan Desiree yang memanas, pihak Hotma pun berharap hal itu tidak berpengaruh terhadap hubungan baik Hotma Sitompul dengan ibu mertuanya. Saya minta Bu Desi, jangan kamu benturkan Ribu dengan menantu kamu, menantunya Ribu yang namanya Pak Hotma Sitompul. Karena biar bagaimanapun itu masih mertuanya dari Pak Hotma Sitompul. Desi masih istrinya Pak Hotma Sitompul. Bam masih anak sambungnya dari Pak Hotma Sitompul. Jadi jangan kamu
suami kamu buat sedemikian rupa sebagai orang yang terhina, ya. Jangan. Jadi Bu Desi dengan hormat, kembalilah kamu dengan hati yang baik. Ribu itu udah terlalu tua dan juga susah mengingat lagi satu persatu. Mana Pak Hotma, jangan-jangan dengan Bu Desi sendiri pun Ribu udah lupa. Yang mana Desi, siapa Hotma, siapa Bam. Nah inilah yang saya, kemarin kita ribut-ribut segala macam sudahlah. Kamu dengan hati dingin, ya, kamu kembali kepada jati diri kamu bertobat, ya, minta maaf ke Pak Hotma. Maka sebenarnya satu-satunya ini kalau mau kembali bisa ngomong lagi secara baik-baik, harus ada yang ngalah nih, ya. Yang menurut saya, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Sana yang di luar mengangkat ini, kemudian menjelek-jelekkan klien kami ke mana-mana, datanglah baik-baik. Papa Hot minta maaf, ya kan, aku salah begini-begini. Kenapa mesti malu kok? Nggak usah depan media lah, ya kan? Mau? Kalau mau minta maaf nanti saya fasilitasi. Desi kontak ke saya, toh kenal baik kok, udah 30 tahun. Nanti saya mediasi, ya toh, untuk menyampaikan kepada klien saya, ya. Saya pikir itu yang bisa kita bantu lebih jauh. Tapi kalau memang itu juga nggak mau ditempuh, ya sudah, silakan berjuang di pengadilan. Tadi kan kita bilang, kita lihat dulu, kita pikir-pikir dulu. Ini kan bukan perkeputusan yang gampang buat saya. Kalau untuk rujuk kembali, menurut Desi, sudah hampir nggak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikkan lagi suami istri seperti Hotman dengan istrinya. Bukan istri-istri ya, istrinya satu, ya, gitu loh. Tapi ya, kita hanya mendoakan, tapi Desi sekarang hanya menunggu. Apa hak saya 22 tahun? Ya, yang didapat sekarang ini laporan polisi di sini, laporan polisi di sini. Polemik rumah tangga antara Desi Retarigan dan Hotma Sitompul juga melebar hingga ke ranah kuasa hukum. Tak heran, banyak netizen yang menyoroti perselisihan antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Hotman diadukan oleh tim kuasa hukum Hotma ke Peradi lantaran dituding melanggar kode etik advokat. Lantas, akankah Hotman Paris melaporkan Hotma beserta tim kuasa hukumnya ke Dewan Kehormatan Peradi? Hotman tidak ada melecehkan siapapun. Hotman tidak mengucapkan kasar kepada pengacara manapun. Hotman murni pada substansinya. Dan substansinya pun yang mengucapkan itu adalah Desi. Jadi saya dituduh katanya membuka aib ke publik. Saya dituduh memperolok-olok. Kalau itu tuduhannya, itu tidak ada kaitannya dengan kode etik. Karena itu sudah substansi kasus. Dan sebelum saya lapor balik, agar Hotma berpikir 10 kali, jangan 10 kali deh, berpikir 2 kali deh, untuk segera mencabut pengaduan dia ke Peradi. Karena saya akan lapor balik. Karena sebagaimana Anda lihat dalam video-video tersebut, siapa yang mengatakan banci tampil? Siapa yang mengatakan orang yang tidak bisa dipercaya omongannya sama dengan kambing? Siapa yang mengatakan tutup mulutmu? Itu dari kubu sana. Itulah yang bisa diadukan terkait kode etik. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka menyelimuti pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya. Ayah kandung Citra Kirana, Iwan Siregar, berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa pada 21 April kemarin. Sebelum meninggal dunia, almarhum ayah Citra Kirana sempat menjalani perawatan medis akibat penyakit kanker yang telah dideritanya selama 7 tahun. Dan tepatnya hari Kamis 22 April kemarin, almarhum ayahanda Citra Kirana dimakamkan di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, diiringi isak tangis yang begitu dalam oleh keluarga. Ekspresi kehilangan dengan raut wajah yang sedih pun terlihat jelas dari wajah Citra saat menyaksikan detik-detik jenazah almarhum ayahanda tercinta masuk ke dalam liang lahat.
Maka, seperti inilah suasana duka penuh air mata di pemakaman almarhum Ayahanda Citra kemarin. Mudah-mudahan semua lancar. Allahumma sholli ala Allahu Akbar. Ya, kerana sepenuh sini. Satu-satu yang paling. Iya, nah. Ya. Mana. Papa meninggalnya tanggal 21 April, jamnya jam 7 malam misalnya. 7 malam. Jadi habis buka puasa di Bandung, di Cimahi. Di rumah ya, Di rumah Cimahi. Lagi di Jakarta kebetulan. Kita lagi di Jakarta karena baru banget kita pulang dari Bandung, gitu, tanggal 19 kita pulang dari Bandung, terus Papa meninggalnya tanggal 21. Jadi memang terakhir tuh sempat masuk rumah sakit juga karena Percobaan terakhir ya. iya kayak ikhtiar kita terakhir gitu. Papa kan udah sesek, waktu terakhir memang udah sesek gitu. Jadi kita bawa ke rumah sakit, sampai akhirnya di rumah sakit papa sendiri yang minta pulang. Pengen pulang aja, maksa pengen pulang gitu jam 12 malam. Tuh aku diceritain kakakku, papa maksa pulang. Sampai akhirnya jam 7 malam papa udah nggak ada nafasnya. Ini memang yang terbaik sebenarnya untuk papa, karena papa juga udah survive cancer selama 7 tahun. Jadi memang ya ini yang udah yang terbaik. Minta doanya aja semoga papa dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terindah di sisinya, husnul khotimah Dan diampunin dosanya. Kepulangan almarhum ayahanda tercinta di momen bulan suci Ramadan menjadi duka yang teramat dalam bagi Citra. Sebagai bungsu dari 4 bersaudara, wanita yang kerap dipanggil Ciki ini diketahui cukup dekat dengan ayahandanya. Bahkan sebelum ayahanda dipanggil Yang Maha Kuasa, Citra bersama suaminya Reski Aditya beserta buah hatinya masih sempat bertemu sang ayahanda di rumah sakit. Lantas, benarkah almarhum ayahanda sempat memberikan amanah khusus kepada Reski? Lantas, amanah seperti apa yang disampaikan kepada suami Citra Kirana? Alhamdulillah sih papa udah tuntas gitu. Papa udah nikahin ke-4 anaknya, udah lihat cucu-cucunya juga. Jadi aku rasa tugas papa udah selesai juga gitu, dan papa udah nggak nahan sakit lagi ya. Emang udah yang terbaik aja, insya Allah ikhlas semua. Yang terakhir kalinya sih semua anak-anaknya udah sempat kumpul waktu papa masuk rumah sakit sih. Jadi papa memang sempat ketemu sama semua anak-anaknya, sama cucu-cucunya juga gitu. Papa juga bilang kayak ke kita senang, indah. Bahkan terakhir aja tuh Atar tuh kan kita ajak ke rumah sakit, itu tuh papa tuh masih nyanyiin Atar gitu loh. Kayak aku inget banget masih nyanyi-nyanyi sama Atar. Terus masih bilang Atar ganteng, cucu opa gitu. Padahal ngomongnya udah nggak jelas. Iya, ngomongnya udah nggak jelas karena pakai sonde, udah nafasnya juga udah ngap-ngapan juga waktu terakhir kali. Jadi kita waktu terakhir tuh memang kayak kalau papa ngomong tuh kita dengerin baik-baik banget. Yang terakhir yang lucu juga yang
telepon kamu malam-malam sayang. Minta uang buat bagi-bagi ke apa? Jadi tiba-tiba malam-malam jam 1 malam waktu papa di rumah sakit tuh papa telepon Masih kan, tolong kirimin uang dong, tolong kirimin uang 500.000. Terus untuk apa, kan papa udah lagi sakit. Ternyata papa tuh nyuruh uangnya itu ditukerin 5.000-an, terus disuruh kasih ke orang-orang di jalanan katanya gitu. Kita juga baru tahu setelah tadi diceritain. Ayah bagi Ciki memiliki arti penting dalam proses perjalanan hidupnya. Ciki masih ingat betul sosok ayah yang begitu antusias, memberikan support juga semangat ketika dirinya begitu takut jelang persalinannya pada bulan Agustus 2020 lalu. Bersama ibunda tercinta, sang ayah terus berada di sisi Citra Kirana demi memberi kekuatan mental ketika harus berjuang antara hidup dan mati saat melahirkan Kin Atarazga Aditya. Pada saat Ya itu, aduh aku jadi ingat. Ya itu kan wajar aja sih minta doa sama orang tua, minta maaf sama orang tua. karena waktu melahirkan kan antara proses hidup dan matinya Citra juga. Terus papanya berusaha menenangkan, padahal dia juga panik. Jadi ya berkesan dan kelihatan di kita videoin dia memang tegang banget nungguin kamu. Kayak gitu. Bapak selalu ngomong sih, kayak waktu terakhir pas aku lahiran kan Papi ngomong kayak kamu tenang, lihat papa ini, papa kuat, papa nggak sakit kok, disuntiknya nggak sakit gitu, karena papa emang udah terbiasa sama kayak suntikan apa infus segala macam gitu. Ini memang yang terbaik sebenarnya untuk papa, karena papa juga udah survive cancer selama 7 tahun. Jadi memang ya ini yang udah yang terbaik. Minta doanya aja semoga papa dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terindah di sisinya, husnul khotimah, dan diampunin dosanya.